Shalom. Salam damai sejahtera. Damai itu tetap ada bagi kita semuanya hingga saat ini. Amin. Janjinya Yesus selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, shalom itu bukan sekedar kata-kata. Shalom itu adalah damai sejahtera dalam kehidupan orang percaya. Amin. Walaupun Bapak Ibu Saudara banyak agama-agama mengucapkan salam dalam agamanya, tapi ingat lebih dahsyat perkataan shalom daripada kata horas, menjua-jua. Bukan maksud untuk meremehkan kata sambutan seperti itu atau kata-kata salam seperti itu, tapi kata-kata di atas kata-kata tersebut, ucapan salam yang paling mulia, paling tertinggi adalah shalom. Amin. Jadi shalom itu kalau kita ucapkan berarti ada damai sejahtera Allah menaungi orang percaya. Di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan Bapak Ibu Saudara memang mengacaukan hati kita, suasana hati kita. Ya, masalah apapun yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara berusaha merongrong, melemahkan iman kita, menjauhkan damai sejahtera kita. Tapi kita percaya Yesus selalu memberikan damai-Nya bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya melanjutkan kembali ya topik tentang penggembalaan. Sebelumnya saya sudah sampaikan adalah jemaat tergembala versus jemaat simpatisan. Sekarang yang saya sampaikan adalah Bapa rohani dalam tubuh Kristus. Anggaplah ini saudara sesuatu nasihat bagi kita, ya, karena saya juga mengamati jemaat lokal di tempat ini dan juga mengamati ya berbagai denominasi gereja, khususnya kita, ya, kita kan sudah gencar-gencarnya supaya jemaat kita, anggota-anggota gereja di sini tergembala dengan baik, tergembala dengan benar. Diusahakan jangan ada yang hatinya hati simpatisan, walaupun tercatat di sini, tapi dalam praktek realita kenyataan jemaat di sini ada beberapa sekedar simpatisan. Maka saya ulang kembali. Dari mana saya tahu? Dari kelompok sel. Ya, kita sudah buat ibadah kelompok sel. Dari mana juga saya tahu? Saya juga mengamati ibadah naik, worship naik terbalik, worship naik. Nah, jadi kalau kita amati Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita akui kita punya Bapa rohani di sini, ya, kita tergerak hati untuk datang beribadah. Kita rindu datang beribadah. Bukan masalahnya harus nampak Pak Gembala, bukan. Tapi sebagai tanda kita ini adalah tunduk dan taat kepada suatu sistem yang namanya penggembalaan. Saya lihat hari Jumat, wah, semakin bertambah dikit lah ya. Nah, saya perhatikan hari Selasa KKS, laporan-laporan KKS sudah mulai. Tapi kan saya lihat wajah-wajahnya juga kan. Iya, saya lihat wajah-wajahnya, ini ke ini, itu ke itu, ini ke ini, ke itu juganya. Hari Jumat itu juganya. Maksud saya, jikalau Bapak Ibu Saudara punya waktu, saya gak paksa, Bapak Gembala gak paksa di sini. Kalau saudara kerja harus datang beribadah. KKS, kelompok sel harus datang ibadah. Worship night. Sementara Bapak cari makan, Bapak Ibu Saudara di luar cari makan. Atau ada urusan-urusan dan sebagainya di rumah. Atau karena faktor usia yang sudah tua sulit untuk melangkah karena suatu hal penyakit. Tetapi kalau bisanya di rumah nonton televisi, ya kan? Bisanya baca-baca koran, majalah. Bisanya buka-buka media sosial, santai-santai di rumah. Bapak Ibu Saudara, buka hati. Datanglah beribadah, amin. Karena kita tergembala di sini. Nah,
judul khotbah pada hari ini, Bapa Rohani dalam tubuh Kristus. Mari kita buka ayatnya, dasar ayatnya, dalilnya. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Saya yang genap, Bapak Ibu ganjil, nanti ayat 17 bersama-sama kita membaca. Boleh buka Alkitabnya, boleh lihat layar monitor kita. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Ayat 14 saya baca. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku bersama. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ini bercerita tentang jemaat Korintus, ya. Jadi jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, diberikan nasihat oleh Paulus. Sebelum saya menyampaikan lebih dalam lagi ini, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti apa itu Bapa Rohani. Karena Paulus mengatakan demikian, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Di ayat 14 berkata, ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ada kata anak, ada kata bapa, perlu digarisbawahi. Ya, orang percaya jangan katakan, oh aku nggak perlu jadi anak dalam jemaat Tuhan. Tidak bisa begitu. Ini dalilnya ada. Kita ini semuanya anak-anak dalam himpunan keluarga yang besar. Ada Bapa kita. Maka Paulus menegur bukan untuk memalukan, tapi untuk mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya tahu kita ini punya satu Bapa. Kita lihat apa itu Bapa Rohani. Nah, Bapa Rohani adalah figur gembala jemaat yang dipakai Allah sebagai otoritas rohani untuk melahirkan, membimbing, membentuk, dan bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani seseorang dalam Kristus. Itu Bapa Rohani. Jadi kita sebagai anak tidak boleh suka-suka. Saya bermarga Situmorang Lumban Nahor, lebih dekat. Kalau ada berkumpul sama-sama Situmorang Lumban Nahor, saya merasa lebih dekat. Walaupun ada perkumpulan juga Situmorang, ada berbagai marga-marga Situmorang, ada Sitohang, ada Sirongrengo. Bisa kami berkumpul bersama-sama karena kami satu darah dengan darah marga Situmorang. Tapi saya lebih dekat kepada marga Situmorang Lumban Nahor karena memang satu opung dari Lumban Nahornya saya ambil. Tapi ingat, lebih dekat lagi dari keluarga kita masing-masing. Jadi lebih dekat keluarga kita masing-masing. Saya dilahirkan dengan marga Situmorang, ibu saya bersenurat, kami punya 7 bersaudara, kami dekat. Bolehkah dalam keluarga bermusuh-musuhan secara pandangan Alkitab? Nggak boleh. Bolehkah SKT-SKT-an? Tidak boleh. Bolehkah tidak bercakap-cakap dengan abang, adik, dan kakak? Tidak boleh. Kalau ada yang melakukan seperti itu, bertobat. Masa saudara kandung dianggap menjadi musuh? Kalau dianggap musuh berarti pembunuh. Maka kita anak-anak Allah berhimpunlah di tempat sini. Kita khususnya di sini berarti siap untuk dibimbing, ditegur, diajar,
didewasakan dalam satu penggembalaan yang dipimpin satu Bapa rohani. Katakan amin. Jangan katakan aku anak Allah. Ya, aku anak-anaknya Allah. Tapi tidak terhimpun. Ingat, kata anak-anak itu terhimpun. Ya, jangan katakan hari ini aku di GBI Immanuel Sunggal. Ya, besok aku pindah juga ke GBI Rumah Persembahan. Pindah lagi GBI juga, nggak apa-apa, GBI juga. Saya nggak nyindir gereja lain. GBI lagi, GBI Setiabudi, GBI Helvetia, GBI Carrefour Medan Plaza. Ya, pindah-pindah. Apakah itu disebut anak Allah? Itu bukan anak-anak Allah, itu pemberontak. Seperti anak bungsu gak patuh kepada ayahnya, dia pergi aja, suka-suka. Jadi disebut anak-anak Allah itu Bapak Ibu Saudara, gak ada yang suka-suka. Ya, jadi nasihat kepada Timotius, akulah Bapamu. Bapamu yang dimaksudnya satu figur rohani, sebagai contoh dan teladan kita dalam penggembalaan, dalam struktur organisasi gereja. Ada puncak pimpinan namanya Bapa Rohani, dan berbagai juga departemen-departemen, pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua di situ. Itulah yang disebut Bapa Rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan sebelum selanjutnya. Secara teologis lah ya, secara teologis. Saya ambil secara teologis dasarnya. Dasarnya mengapa harus ada Bapa rohani. Jadi jangan merasa kita bangga begini, aku nggak butuh Bapa rohani. Aku nggak butuh siapa yang mengatur hidupku. Ya, yang penting aku percaya Tuhan, percaya Yesus cukup. Itu bukan tergembala dengan baik. Lawan kata domba adalah kambing. Jemaat yang suka pindah gereja A, gereja B, gereja C, pindah lagi, bertahan sebulan, pindah lagi, bertahan setahun, pindah lagi, bertahan 2 tahun, pindah lagi. Itu kasar bahasanya, itu bukan domba, itu kambing. Domba disebut kawanan. Saya baca Alkitab tidak pernah tertulis kawanan kambing-kambing. Kawanan kambing-kambing. Tapi di Alkitab berkata selalu kawanan domba-domba yang siap dipimpin satu penggembalaan. Dalam satu kawanan itu ada satu gembala. Nah, inilah dia. Dasarnya dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, saya baca intinya. Di situ ayat mengatakan begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Satu tubuh, kita anggota-anggotanya, Bapak Ibu Saudara. Tentu anggota-anggotanya punya perbedaan karakter, sifat, talenta, dan kemampuan masing-masing. Tentu anggota-anggota dalam tubuh Kristus, ya Bapak Ibu Saudara, banyak kelemahan, kekurangan yang ditemukan. Tapi bukan menjadi dasar teologis mengatakan kalau aku sakit hati dengan Bapa rohaniku, aku pindah. Aku sakit tersinggung gara-gara pelayanan, ditegur, aku pindah. Aku ditegur tentang persepuluhan, aku pindah. Aku dinasihati para pemimpin kelompok sel, Bu, kenapa ibu tidak datang KKS? Kenapa ibu nggak datang ibadah raya, nggak datang ibadah hari Jumat? Tersinggung, pindah. Apakah itu disebut anak-anak Allah? Itu bukan anak-anak Allah. Apakah itu disebut domba? Itu bukan domba. Domba sifatnya penurut. Kambing sifatnya penanduk. Nah, jadi butuh dalam rumah tangga ada ayah, ibu, anak, semuanya anak-anaknya
harus tunduk kepada otoritas yang di atas, yaitu ayahnya. Ayahnya lah sebagai bapa jasmani dan bapa rohaninya di situ, di lingkungan keluarga. Bolehkah saya pindah marga? Misalnya saya nggak senang kepada ayah saya. Baik kalilah marga Sinaga itu. Wah, saya tukar bapak. Saya tukar. Aku menjadi marga Situmorang. Bisa Bapak Ibu? Gak bisa. Secara jasmaniah, biologis, gak bisa. Sejahat-jahatnya bapak kita yang di bumi, sekasar-kasarnya bapak kita di bumi, gak diperhatikan pun dari bapak kita di bumi ini, tetap mulut kita mengaku dia bapakku jasmani. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu sudah perintah. Tidak boleh melawan, menghina, mencaci, mengutuki ayah dan ibunya. Alkitab mengatakan siapa yang menghina ayah dan ibunya patut dihukum mati. Dengan arti kata, Bapak Ibu Saudara, ayah mana yang jahat tidak memberikan terbaik bagi anak-anaknya? Kalau anak minta roti, dikasih ke ular, dikasih ke kalajengking, enggak dikasih. Itu ayah yang jahat. Apalagi ayah yang sayang kepada anaknya. Seperti bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah hidup kita juga harus menghormati namanya bapa di atas segala bapa dan bapa rohani kita yang ada di bumi ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di Efesus 4 ayat 11 sampai 13 tentang 5 karunia, ada rasul dan sebagainya. Di situ ada tercantum gembala-gembala. Ada kan gembala kan? Itu bapak rohani. Jadi jangan katakan aku nggak butuh di gembala. Sama dengan aku nggak butuh bapak rohani. Nggak butuh. Suka aku aja. Mau datang hari Minggu hari ini, datang. Ditegur di sini oleh hamba-hamba Tuhan termasuk Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara jangan terlambat. Tiap hari terlambat. Datang ke gereja terlambat saja. Datang kemari hanya dengan khotbah aja. Terlambat. Seharusnya kan, aku sebagai anak, aku kan dituntut sebagai anak. Aku mau berubah. Ternyata survei membuktikan, kalau saya pantau, saya dengar ada yang terlambat. Udah diingatkan jangan terlambat lagi. Ingatkan lagi, terlambat lagi. Kesukaannya terlambat beribadah. Itu bukan kesukaan dalam Tuhan. Itu berkarakter kambing. Maaf kalau kasar. Berontak. Apa urusanmu? Bapak Gembala, suka aku mau terlambat. Tapi kalau kita tegur, iya, aku mau. Aku diingatkan, syukur, aku diingatkan. Itu tugas gembala. Dan para kami yang dipercayakan oleh Bapak Gembala. Saya kan wakil Pak Gembala menyampaikan firman, kan jadwal begitu. Ya, jadi kita harus menghormati, mematuhi yang ada secara struktur di tempat ini, khususnya kepada Bapak rohani. Itu maka disebut gembala-gembala. Kemudian ada juga dikatakan di Efesus 2 ayat 1. Saya akan baca ayat ini. Demikian kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Orang percaya adalah anggota-anggota keluarga. Datanglah anggota keluarga saya dalam satu poparan, ya datang. Apakah saya bilang, orang asing, orang asing jangan datang, nggak boleh datang orang asing. Dia marga Situmorang. Abang saya datang, orang asing abang saya, kakak saya datang ke rumah. Apakah itu orang asing? Adik saya datang. Apakah itu orang asing? Kami anggota keluarga. Kami nggak merasa asing sesama anggota keluarga. Inilah dalilnya butuh Bapak rohani.
Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang ke sini, jangan merasa asing. Jangan diingat-ingatkan lagi, datang hari Jumat, datang hari Selasa, datang beribadah hari Minggu. Yang namanya anggota keluarga tanpa dibilang dan tanpa diperintahkan. Aku siap mengerjakan pekerjaan di rumah. Cuci piring aku cuci. Nyapu rumah aku sapu rumah. Tanpa diperintahkan oleh bapakku. Kalau rumah itu kotor, apakah anak diam aja? Ada tai kucing di situ, dibiarkan saja. Dibersihkan. Ini juga rumah aku, rumah bapakku, ada juga rumah aku juga. Maka aku bersihkan. Aku bukan orang asing di rumah ini. Aku bukan orang asing. Aku terlibat yang ada di rumah ini. Begitulah kita. Ada Bapa rohani kita, terlibatlah kita semuanya karena kita adalah anggota keluarga Allah dalam denominasi yang tergembala GBI Immanuel Sunggal. Ada orang juga Bapak Ibu tergembala di sini, tapi sibuk sana ke gereja lain. Salah? Enggak salah. Tapi kalau dia terlibat dalam pelayanan di gereja luar, perlu dipertanyakan. Kau gembalamu siapa? Di GBI Immanuel Sunggal. Tuh, kau kok melayani pula kau di sana? Bukan salah ya. Maksud saya bukan salah dia artinya, oh terlibat pelayanan. Tapi kan harus diketahui Pak Gembala. Misalnya, saya melayani di GSPDI. Rutin. Apakah saya tergembala di sana? Tidak. Tetapi secara praktiknya, saya secara tidak langsung, saya itu tergembala di sana. Karena saya terlibat di situ dalam pelayanan minggu sore misalnya. Atau minggu pagi jam 8 misalnya. Nanti selesai minggu pagi jam 8, datanglah kemari jam 10 pagi beribadah. Sebelumnya sudah beribadah di gereja lain. Apakah itu anak-anak Allah? Apakah itu anggota keluarga Allah? Bukan. Kecuali sekedar simpatisan. Jadi kalau seandainya saya pagi-pagi hari saya melayani di gereja yang lain, saya sebagai mungkin musisi, sebagai WL, singer dan lain-lain, tentunya kalau saya pergi ke gereja lain, saya pamitan dulu dengan Bapak rohani saya. Amin. Pak Gembala, karena ada jadwal kami lah. Saya dibutuhkan melayani di gereja C. Sebagai apa? Pemain bass. Pak Gembala, saya dibutuhkan di sana. Sebagai apa? Worship leader. Ini enggak ada ngomong apa-apa. Ada pelayanan terlibat di sana. Itu bukan anggota keluarga. Itu namanya simpatisan yang berkarakter kambing. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu Saudara adalah anggota kawanan dalam himpunan keluarga Allah. Demikian kamu bukan lagi orang asing. Saya bukan orang asing di sini. Bapak Ibu Saudara bukan orang asing di sini. Kalau dijadwalkan nama-namanya kelompok sel, setiap komsel 1, 2, 3, 4, 6, langsung saya bukan orang asing sini. Langsung jumpai kelompok selnya, pemimpinnya. Lapor Pak. Saya belum tercatat. Di mana komsel yang tercatat nama saya? Karena saya bukan orang asing, saya mau berbaur. Oh iya. Oh komsel 6 bagi yang mungkin sekolah minggu ya. Komsel 5 bagi yang pemuda. Ini pemuda diam aja. Peduli amat. Orang tua juga peduli amat, tercatat pun tak tercatat. Peduli amat. Secara tidak langsung berkata demikian, walaupun tidak mengatakan demikian, tapi gerak tubuhnya mengatakan demikian. Tapi kalau merasa bukan orang asing di sini, lapor pemimpin kelompok sel. Saya kelompok komsel 3. Saya kelompok komsel 2. Saya kelompok komsel 1. Karena saya bukan orang asing di keluarga GBI Immanuel Sunggal, maka saya mau bergabung. Amin. Nah, kemudian apa lagi dalilnya? Di Wahyu 2 ayat 3 ditemukan perkataan di situ malaikat jemaat di Efesus, malaikat jemaat di Smyrna, malaikat jemaat di Pergamus, malaikat jemaat di Tiatira, malaikat jemaat di Sardis, malaikat jemaat di Philadelphia, malaikat jemaat di Laodikia. Siapakah yang dimaksud malaikat jemaat di situ?
bukan malaikat surga yang turun, Gabriel, Mikhail, dan para serafim, kerubim. Bukan itu maksudnya. Walaupun arti malaikat itulah utusan Allah, bisa malaikat tersendiri tersebut, Alkitab mengatakan bisa manusia itu tersebut. Malaikat jemaat merupakan utusan dari Bapa di sorga untuk mengembalakan jemaat, maka itu disebut Bapa rohani. Jadi nggak ada katakan aku nggak butuh Bapa rohani. Ini malaikat jemaat. Kalau dibilang gereja ya, jemaat itu kan gereja. Malaikat gereja Efesus, malaikat gereja Smyrna, malaikat gereja Pergamus, malaikat gereja Tiatira, malaikat gereja Sardis, malaikat gereja Philadelphia, malaikat gereja Laodikia, malaikat gereja Betel Indonesia, Jemaat Immanuel Sunggal. Sama. Oh berbeda Pak, ini kan dulu Pak. Kitab Wahyu ini kan dulu, sekarang nggak ada istilah-istilah gereja Pak. Bebas aja kita Pak, nggak ada itu. Hapuslah. Ini dalilnya. Jadi Bapa rohani itu malaikat yang diutus Bapa di surga untuk mengembalakan gereja lokal di mana kita tergembala. Haleluya. Itu dasarnya mengapa ada Bapa rohani dalam penggembalaan atau Bapa rohani dalam tubuh Kristus. Nah, kita lihat peristiwa di Korintus ini, Bapak Ibu Saudara. Kita gali tentang ayat ini ya, di Korintus. Jadi Paulus menyampaikan ayat ini ya, nasihat ini karena di Korintus itu ada perpecahan. Ya, ada fanatisme tokoh rohani. Perpecahan itu ada gini. Dalam gereja lokal gak cocok-cocokan. Ya. Pertama dari WA kalimat-kalimat, dari media sosial gak cocok-cocokan, gak dibereskan, terjadilah perpecahan. Perpecahan itu terjadi karena gak dituntaskan. Kalau saya marah, Bapak Ibu Saudara marah, di mana saja, di keluarga, persahabatan, di pekerjaan marahlah karena situasi spontanitas. Tapi ingat, jangan sampai matahari terbenam. Arti kata, maksud ayat ini, jangan dilama-lamakan. Segala konflik dan masalah gak boleh dilama-lamakan. Bahkan Alkitab mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Memuji orang SKT-han, terjadilah perpecahan. Itulah jemaat di Korintus gak dibereskan. Masalah pertikaian mereka dibereskan, gak dibereskan. Tapi bagi kita di sini segera dibereskan. Saya gak katakan Bapak Ibu Saudara sempurna. Saya tahu Bapak Ibu sempurna. Apalagi saya gak sempurna. Tentu sebagai kodrat manusia ini punya rasa emosionalisme itu ada. Normal saya, maka dibutuhkan 2 Roh Kudus yang ke-9, penguasaan diri. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu pesan firman Allah. Kalau kita disebutkan, oh kau lontong juga kita keluarkan, nggak boleh. Diberkati ibu yang ngomong begitu, ibu bertobat di zaman Tuhan, doakan. Itu maksudnya. Jadi dalam perselisihan itu jangan terjadi perpecahan. Kemudian fanatisme tokoh rohani. Ya, kalau di bawah saya buat situ, aku dari Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kefas. Kefas bagus sekali di gereja Kefas. Gembalanya bagus, mantap. Kau Apolos, nggak tamatan SD tamat. Ini lihat Apolos sarjana S3 udah profesor teologi. Itu kami ikuti. Fanatisme rohani. Itulah yang terjadi. Sehingga gereja-gereja pada saat itu punya tembok-tembok pemisah. Siapa lu, siapa gue, gereja kami lebih hebat, gereja lu gak hebat. Apakah itu tubuh Kristus? Tidak. Tubuh Kristus secara universal adalah persatuan gabungan dari berbagai denominasi gereja. GBI bisa bergabung dengan GSPDI, GSPDI bisa bergabung dengan GSJA. Itu secara universal.
Gak ada mengatakan DBI lebih hebat. Kami berjemaat di GBI yang mewah, pun asing kapasitas 10.000 orang, hebat kami. Jemaat mengatakan tuh kami hebat. Kalian apa? Jemaat kalian sampai 100 orang. Itu namanya fanatisme rohani. Begitulah peristiwa perpecahan gereja di Korintus. Nah, dikatakan lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Paulus meluruskan, ya, sikap mereka yang lebih menghargai banyak pengajar, tetapi kurang menghormati relasi kebapakan rohani. Paulus sedang menegur jemaat yang kaya pengajaran, tetapi miskin relasi kebapaan. Ya, jadi Paulus menegur. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, dulu ya, selama waktu di sekolah Alkitab, saya itu dilarang di gereja waktu saya di gereja lama. Saya kan sekolah Alkitab. Yang namanya sekolah Alkitab, wajar nggak saya mencari informasi di gereja lain? Wajar nggak? Ada seminar-seminar saya ikuti, ada KKR saya ikuti, tapi saya simpatisan di situ. Saya nggak mau terbalas itu, karena saya yakin saya sudah tergembala di gereja tertentu. Tapi saya mau mencari pengajar-pengajar dalam Kristus. Ini dasarnya, pengajar-pengajar dalam Kristus. Saya jalani. Tapi saya ditegur. Astu, kau nggak boleh gereja. Memang gereja kita kurang makanan rohaninya. Memang gereja kita rumput keringnya. Sama kau sana rumput segar-segar kau makan rohani sana. Itu loh kalimatnya. Itu namanya fanatisme rohani. Haleluya. Ya. Nah, jadi hal itu Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, ya, kita lihat di next selanjutnya, layar selanjutnya. Arti kata beribu-ribu dalam bahasa Yunani pedagogos, ya, itu artinya pendidik, pengajar, ya. Sering dipakai. Ini seorang pedagogos adalah budak yang ditugaskan mengawasi anak tuanya, mengawasi disiplin dan perilaku, bukan guru utama, bukan ayah, tidak memiliki relasi emosional yang mendalam, tapi lebih cocok disebut pengawas, penuntun sementara, pembimbing moral. Artinya kita boleh, gak larang pengajar dalam Kristus. Ingat, pengajar dalam Kristus. Jangan ikuti pengajar di luar Kristus. Kalau pengajar di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara, disebut bid'ah atau sesat. Ya. Jadi, salahkah saya mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan di media sosial? Gak salah. Salahkah saya belajar seminar-seminar teologi di media sosial atau diundang? Gak salah, silakan. Tapi Paulus mengatakan, sekalipun kamu punya bapak, punya pengajar dari GBI, pengajar dari SPDI, pengajar dari Pentakosta, pengajar dari HKBP, pengajar dari Metodis, pengajar seperti saya waktu sekolah teologi, berbagai kalangan gereja, dosen-dosennya berlatar belakang berbeda-beda gereja. Itu pengajar saya. Ada pengajar saya di sekolah teologi dan dosen HKBP, seorang HKBP, ada dari Pentakosta, ada dari GBI. Itu pengajar yang dipercayakan dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam pendidikan atau pedagogik, mengajar teologi, itu pengajar. Saya terima. Paulus mengatakan, sekalipun kau banyak pengajar, tapi engkau hanya punya satu Bapa. Bapa rohani tidak boleh disandingkan dengan para pengajar. Karena itu Bapa rohani kita. Ayah saya, bapak saya tak boleh disandingkan dengan marga ayah orang lain, marga Sinaga, marga Sinurat, gak boleh disandingkan. Karena itu ayah saya. Oh, lebih hebat pengajar di sana dibandingkan bapak gembala saya. Hebat kali sana. Aduh, hebat. Tahukah kalau ada sikap demikian? Kalau kita punya sikap demikian, lambat laun lama-lama kita akan dipati dengan Bapa rohani. Ini disingkirkan
jelaskan itu. Amin. Karena kita tergembala. Kalau sana lebih hebat begini, oh hebat kali pengajar sana, oh hebat kali begini. Datang ke sini, nggak sebanding. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh. Karena semua hamba-hamba Tuhan punya karunia masing-masing, punya talenta masing-masing. Itu tetap di mana kita tergembala, itu Bapa rohani saja. Walaupun kita harus ada rasa simpati dengan hamba-hamba Tuhan, itu sebatas simpatik saja. Tapi saya tergembala, saya punya Bapa rohani. Amin. Itu kata beribu-ribu, berarti banyak pengajar-pengajar, baik dari luar negeri, dalam kota, dalam desa, dalam kampung. Itu pengajar-pengajar patutlah kita dengarkan dan tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau saya dengar khotbah di media sosial, saya nggak selalu gini, oh nanti itu pilih yang terkenal hamba Tuhan yang punya jemaat 5.000 jemaat, saya dengarlah khotbahnya. Yang punya jemaat 10 orang, nggak perlu saya dengar. Itu tidak diperbolehkan di dalam tubuh Kristus. Hamba Tuhan semua didengarkan, baik hamba Tuhan internasional, nasional, hamba Tuhan kota, hamba Tuhan kampung-kampung pun. Dari si borong-borong pun kalau khotbah di sini, kita dengar Bapak Ibu Saudara, kita dengar. Karena itu hamba Tuhan, itu pengajar-pengajar di dalam Kristus. Tapi kalau ada pengajar-pengajar sudah menyimpang, janganlah didengarkan. Perlu konsultasi dengan Bapa rohani kita. Amin. Nah, perbedaan pendidik rohani dan Bapa rohani, ya. Kalau pendidik itu bahasa Yunani tadi paidagogos, kalau bahasa Yunani yang Bapak itu pater, ya. Itu sebatas mengajar. Tapi kalau Bapak itu melahirkan, kalau pendidik sebatas mengawasi, kalau Bapak memberi kehidupan. Pendidik itu sementara, Bapak itu permanen. Kalau pendidik itu tugasnya formal dan Bapak itu punya relasi hati. Dan kemudian kalau pendidik itu hanya sebatas disiplin di luar, tapi dalam Bapak kita pembentukan batin, ya. Jadi banyaknya pengajar-pengajar, Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihatkan kita bahwasanya kita butuh hanya satu Bapa, bukan 5 Bapa. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara, kalau tergembala di sini, Bapak rohani di sini, saya tanya bagi kita secara introspeksi diri, ya. Bapak Ibu bekerja di luar, tapi nggak mau lepas pengembalaan di sini, tetap mau tergembala. Berarti di gereja luar, misalnya saya ke Bali, saya bergereja di Bali, tapi saya punya hubungan dengan Bapak Gembala lewat komunikasi. Kalau betul Bapak rohani, ada komunikasi. Dan ketika karena saya bekerja sebagai pembisnis di sana, Tuhan menggerakkan saya, mengatakan berikanlah persepuluhan. Di mana kira-kira kita beri? Di gereja kita yang di sana simpatisan, atau kita tetap mengakui ada Bapak rohani kita? Di mana? Tentu kita memberinya ke Bapak rohani. Kenapa? Kita simpatisan di sana, saya tentara. Nanti balik lagi saya di sini, Pak. Maka segala urusan-urusan dengan persepuluhan saya berikan kepada Bapak rohani. Begitu maksud saya. Haleluya. Nah, jadi banyak pengajar jangan katakan sudah dewasa rohani. Next. Ya. Kenapa? Saya dulu agak sombong. Saya sama-sama sekolah kita nih. Aku udah ikut sana seminar loh. Kalian dikurung sampai suatu dikurung, nggak boleh dikurung kan? Itulah. Kalau ada waktunya memang saya datang di sana, itulah kalian kan begitu. Nah, banyaknya pengajar yang kita terima
Bapak Ibu Saudara. Saudara dengar di media sosial, di YouTube, di Instagram, di Facebook, pengkhotbah, orang-orang yang bersaksi anak-anak Tuhan dari murtadin. Saudara dengar bagus sekali, bagus sekali, bagus ya. Dengar semua bagus pengajar, tetapi tanpa ada Bapak rohani itu belum dikatakan dewasa. Pak, aku tahu banyak tentang teologi. Iya, banyak pengetahuan, muncullah kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi seorang bisa mendengar banyak khotbah, mengikuti banyak seminar, banyak nasihat, tetapi belum tentu tunduk pada pembinaan. Tidak terikat dalam relasi kebapakan rohani, belum tentu tunduk. Ini membuat orang jadi seperti pakar-pakar Taurat, ahli Taurat, tahu menyampaikan firman, tahu menyampaikan teorinya, tapi Yesus bilang kepada murid-murid Yesus, kelakuannya jangan ikuti ya, kelakuannya jangan ikuti. Apa? Melawan, tidak tunduk, berontak. Singkat cerita, banyak pengajar belum tentu itu sama dengan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani kalau kita tergembala di tempat pengembalaan yang benar. Nah, apa bahayanya? Bahaya nggak? Termasuk bahaya. Bahaya, Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap remeh ya. Bahaya sekali kalau kita tidak memiliki Bapak rohani. Kita bilang saya belajar di gereja A, gereja B, gereja C, tetapi tidak ada Bapak rohani. Nah, yang pertama, informasi banyak, transformasi minim. Tanpa Bapak rohani, banyak khotbah, banyak seminar, banyak konsumsi konten rohani, tetapi karakter tidak dibentuk, tidak ada koreksi pribadi, tidak ada pembinaan pendalaman. Bandingkan Bapak Saudara, seorang sarjana teologi yang punya Bapak rohani dengan seorang sarjana teologi yang tidak punya Bapak rohani. Dan mana yang lebih dewasa? Kalau dilihat ya, dilihat dewasa, bukan pengetahuan rohani, pengetahuan teologi. Mana dewasa? Tentunya yang punya Bapak rohani. Kenapa? Siap dibina, siap dinasihati, siap ditegur. Kalau yang saya sarjana teologi, bahkan profesor teologi sekalipun, sudah doktor teologi sekalipun, tapi saya nggak mau tergembala, Bapak Saudara, inilah memicu karakter yang tidak baik. Merasa diri lebih hebat, merasa lebih super, lebih tahu, merendahkan. Tentu dia akan memiliki sikap merendahkan orang-orang yang memiliki pengembalaan. Saya lebih hebat, Bapak rohani sana tidak hebat. Inilah yang disebut pengajar-pengajar kita terima belum tentu membuat kita dewasa. Yang dewasa adalah tinggal dalam satu kawanan pengembalaan. Amin. Ya. Nah, kedua, tidak ada pertanggungjawaban rohani tanpa figur kebapaan rohani. Tidak ada yang benar-benar mengenal figur rohani kita. Tidak ada yang menegur kita menyimpang. Tidak ada yang bertanggung jawab atas pertumbuhan kita. Jadinya apa? Iman menjadi liar dan tidak terarah. Ya. Yang ketiga, mudah diombang-ambingkan ajaran tanpa Bapak rohani sebagai pembina utama. Mudah bingung, mudah berpindah-pindah ajaran maupun gereja, tidak stabil secara doktrinal, mudah diombang-ambing. Nah, kemudian yang keempat ya, tumbuh dalam kesombongan. Jemaat Korintus merasa diri rohani karena memiliki banyak pengajar, ya. Tanpa relasi bapaan, pengetahuan tidak disertai kerendahan hati, tidak ada figur yang mengarahkan ego, tidak ada disiplin yang membentuk karakter. Di 1 Korintus 1 di situ tertulis pengetahuan bisa membuat seorang itu menjadi sombong. Ya, itu resiko banyaknya pengajar. Kita merasa banyak tahu maka sombong. Tapi dalam pengembalaan
Gak perlu kita sokong, amin. Ya, hati-hati hal demikian. Nah, kemudian bahaya lagi menghindari disiplin dan teguran. Tidak mengalami pembentukan karakter. Banyak pendidik memungkinkan seseorang memilih ajaran yang sesuai, menghindari teguran, berbeda tempat ketika ditegur. Jadi Bapak Rohani berani menegur demi pertumbuhan. Kalau Bapak Saudara dihubungi Bapak Gembala atau para pemimpin kita di Sisko Konsel, buka hati. Paling-paling tanya, mengapa Bapak Ibu nggak masuk KKS? Iya Pak, iya Bu, sibuk kerja. Oh iya, kan malu kan? Sibuk kerja. Mengapa nggak ibadah Jumat? Kami ada kerjaan. Nah, tapi kalau ada waktu, kami akan datang. Kan gitu. Kami berusaha. Saya pun berusaha. Kita semua berusaha. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri yang tidak mau punya Bapak Rohani ini beberapa item saya sampaikan. Pertama, menolak otoritas, pasti Ibu tolak, ya. Sulit tunduk, tidak nyaman diarahkan, anti struktur penggembalaan. Yang tidak punya Bapak Rohani tidak mau masuk dalam struktur penggembalaan. Makanya struktur penggembalaan kita seperti Musa dan pemimpin 1000, pemimpin dari 1000, pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Itu struktur. Jadi kita masuknya di mana? Di pemimpin 10, nanti masuk pemimpin 100 dan seterusnya. Itu suatu struktur. Jadi orang percaya harus masuk ke dalam struktur penggembalaan. Amin. Ya. Kemudian suka shopping rohani. Ini yang tidak suka Bapak Rohani. Jadi dia suka shopping rohani. Ciri khasnya apa? Pindah-pindah gereja, mengikuti pengajaran yang menyenangkan telinga, menghindari tempat yang menegur. Ia suka banyak pendidik, tetapi tidak mau dibentuk secara konsisten. Ya, apalagi gereja-gereja modern sekarang yang ada di Pelaja. Salahkan gereja-gereja ada di Pelaja? Tidak salah. Di mana ada Sudia Pelaja, ada gereja di situ, nggak salah. Ya, di Pelaja, Bisa Pelaja dan sebagainya, ada gereja di situ? Tidak salah. Tetapi bagi sikap orang yang anti dengan Bapak Rohani, tentunya dia hanya sekedar shopping saja, berbelanja di sana dan tidak mau tergembala. Baik, aku ke sana belajar beribadah, bukan untuk itu tujuan beribadah di situ, tapi aku mau sambil beribadah dan belanja, bersenang-senang, bermain-main. Nanti minggu depan aku ke tempat lain, belajar lain, aku juga akan ke sana, minggu depan aku akan ke gereja lain. Itu disebut shopping rohani. Itu ciri khas. Adakah di sini? Tidak ada. Amin. Ya, kita tetap di sini beribadah. Kalau hari Jumat di sini, kalau hari Selasa di sini di rumah masing-masing sudah ditentukan. Hari Minggu di sini ya, jangan berbelusukan. Ya. Nah, kemudian tidak mau ditegur dan disiplin. Tentunya, ya, Bapak Rohani akan mengoreksi kita, menasihati dan menegur dengan kasih. Orang yang menolak Bapak Rohani biasanya tersinggung saat ditegur. Kalau sudah dinasihati tersinggung, ya udahlah. Mau bilang apa Bapak Gembala ya? Bu, hari ini Ibu nggak kelihatan di gereja, tapi tergembala di sini. Bapak, aku sibuk Pak, aku ini begini Pak, aku begini Pak, aku rela dengan anak-anak Pak, aku begini. Ya udahlah, udah. Itu sudah udah anti dengan Bapak Rohani itu. Tapi jawabannya maaf Pak, kan gitu ya? Maaf Pak, karena sibuk kan ada Pak, di rumah kan ada jaga cucu-cucuku, atau aku sibuk kali Pak, karena banyak tugas dari sekolah, dari apa dan sebagainya. Ya, karena sibuk Pak, karena pekerjaan, kan begitu bahasa. Nah artinya Bapak Saudara, kalau ada hal seperti itu, kita berharap atau apapun sejenisnya, kalau ada disampaikan para pemimpin konsel atau Bapak Gembala atau yang lainnya, ada bahasa sebagai anak-anak rohani. Amin. Ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara.
dewasa tanpa pembinaan. Ya, ini orang-orang ciri-ciri yang tidak namanya memiliki hubungan dengan bapak rohani atau tidak mau tinggal bersama-sama dengan bapak rohani. Kita lihat figur rohani dalam perjanjian lama ya. Bapak Abraham, Bapak Ibu Saudara, ini sebagai figur bapak rohani, yaitu bapak orang percaya. Kemudian Musa ya juga sebagai bapak rohani dalam membalakan bangsa Israel sebagai jemaatnya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, banyak juga yang memberontak ya, termasuk saudara sendiri Maryam dan Harun. Tapi ingat, siapa yang memberontak terhadap pemimpin rohani, bapak rohani, tentunya bukan berkat datang ya. Siapa lagi? Akan, Abiram, itu juga ya. Banyak cerita-cerita kita melawan dalam kepemimpinan rohani Musa. Kemudian Samuel juga sebagai bapak rohani pada zamannya, dan juga Elia dan Elisa itu juga sebagai bapak rohani, bercerita tentang bapak rohani. Kemudian Daud juga bercerita sebagai bapak rohani. Nah, dalam perjanjian lama cukup banyak. Jadi saya katakan melalui firman ini, jangan katakan begini, itu kan berlaku perjanjian baru aja, berlaku nggak berlaku perjanjian enggak, berlaku secara kita biasa semua. Beda, perjanjian lama disebut jemaah, perjanjian baru disebut jemaat. Ya, jemaah. Kalau saudara Alkitab perjanjian lama jemaah. Tapi kalau perjanjian baru jemaat. Tapi konteksnya tetap sama. Ada bapak rohaninya di situ. Amin. Ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa dalam tubuh Kristus harus ada bapak rohani? Yang pertama, Allah bekerja melalui relasi kebapaan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, segala pergumulan yang saudara Bapak Ibu alami, gak apa-apa bercerita sama Bapak Gembala. Ceritakanlah. Tapi jangan pergumulan lagi pergumulan, karena dia membina relasi ya, relasi. Ceritakan. Kalau keberhasilan juga ceritakan. Sikit-sikit penyakit ceritakan. Sikit-sikit masalah istri anak suami ini ceritakan. Bukan, saya ceritakanlah semua yang baik dan tidak baik. Yang baik bilang, Pak, anakku berhasil, sekarang pencernaan Pak, begini dan begitu, berkat doa Bapak, begini dan begitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian mengapa dalam Kristus harus ada bapak rohani? Pertumbuhan membutuhkan pembentukan personal. Jadi dalam bapak rohani kita dibentuk karakter kita. Pembentukan karakter itu hanya ada di dalam penggembalaan, bukan di luar penggembalaan. Maksudnya pembentukan karakter ini kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kita sama seperti Kristus bukan di luar penggembalaan, tetapi di dalam penggembalaan yang dipimpin secara otoritas adalah bapak rohani. Kemudian yang ketiga, tubuh Kristus memerlukan struktur dan tanggung jawab. Jadi tubuh Kristus itu ada strukturnya, fungsinya masing-masing. Saya ada fungsinya di gereja ini, di DBI Manunggal. Siapapun di antara kita punya fungsinya masing-masing. Lakukan itu secara struktur. Makanya kita disebut jemaat yang aktif, bukan jemaat yang pasif. Karena kita ada imamat yang belajar ini. Amin. Nah, kemudian disiplin dan perlindungan rohani perlu figur pembina. Ketika kita mengalami tantangan, rintangan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, ajaran-ajaran benar, kita perlu figur disiplin dan perlindungan rohani dari segala yang ada di luar, ya, masalah-masalah luar, pencobaan dan sebagainya. Kita butuh figur pembina. Pak, tolong doakan saya, Pak. Kiri kanan saya ini mengganggu dalam pekerjaan, doakan. Pak, doakan saya, Pak, saya akan bekerja ke suatu daerah yang sangat jauh dan banyak tantangan. Tak ada kredit di sana, Pak, doakanlah, begitu kan? Nah, ada pembinaan dari dia. Itulah maka pentingnya bapak rohani. Katakan amin. Amin. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya harap selama nyampe firman Tuhan ini ada peningkatan ibadah kita di hari Selasa, di kelompok share, dan juga ibadah di hari Jumat. Berilah waktu kita semuanya untuk datang di tempat ini beribadah dan di ponsel masing-masing. Kalau jauh, hubungi pimpin KKS. Pak, saya Bapak ini cukup jauh menjangkau di tempat rumah tersebut. Permisi dulu Pak ya, apa-apa.
ya. Ada hubungan komunikasi ya, Bapak Ibu Saudara, dengan pemimpin kelompok sel. Jangan diam saja kalau nggak masuk ke kelompok sel, karena kita sudah buat kelompok sel 2 dan kita sudah buat kelompok sel bulanan. Demikian firman Tuhan. Mari para musisi kita akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan.